Lalu, di tengah situasi seperti ini, apa peran yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah? Peran pemerintah sangatlah krusial dan harus mencakup 3 fase: sebelum, saat, dan sesudah bencana. Pertama, fase sebelum bencana atau mitigasi. Ini adalah yang terpenting. Pemerintah harusnya tidak hanya reaktif, tapi proaktif. Langkah pertama adalah moratorium dan evaluasi total terhadap izin-izin alih fungsi lahan, terutama di kawasan hulu dan daerah resapan air. Hentikan dulu penebangan hutan liar dan pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Penegakan hukum harus tegas, tanpa pandang bulu. Siapapun yang merusak hutan harus ditindak. Selanjutnya adalah program reboisasi atau penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Tapi program ini harus benar-benar dijalankan dengan serius, bukan hanya sekadar seremoni. Libatkan masyarakat lokal, berikan mereka insentif untuk menjaga hutan, bukan menebangnya. Pemerintah juga harus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti waduk, bendungan, tanggul sungai, dan normalisasi sungai secara berkala. Sistem peringatan dini atau early warning system juga mutlak diperlukan. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana harus mendapatkan informasi yang cepat dan akurat jika ada potensi bahaya. Edukasi dan sosialisasi tentang cara menghadapi bencana juga harus terus-menerus dilakukan agar masyarakat lebih siap. Kedua, fase saat bencana terjadi. Di sini, kecepatan dan ketepatan respons pemerintah diuji. Tim SAR harus segera dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Bantuan logistik seperti makanan, air bersih, selimut, obat-obatan, dan tenda pengungsian harus didistribusikan dengan cepat dan merata. Jangan sampai ada korban yang terlantar dan tidak mendapatkan bantuan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan relawan harus berjalan mulus. Ketiga, fase pasca bencana. Tugas pemerintah tidak berhenti setelah banjir surut. Fase pemulihan ini sama pentingnya. Pemerintah harus membantu warga membangun kembali rumah mereka yang hancur. Perbaikan infrastruktur publik seperti jembatan, jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas. Namun, yang sering terlupakan adalah pemulihan psikologis. Banyak korban, terutama anak-anak, mengalami trauma berat. Layanan dukungan psikososial atau trauma healing harus disediakan untuk membantu mereka pulih dari luka batin.